Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, kita masuk pada pertemuan yang hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat. Kita masuk di pertemuan yang keempat. Pertemuan yang pertama dan kedua masih membahas mengenai penciptaan kembali. Pertemuan ketiga kita bicara mengenai Sheol dan Hades. Dan pertemuan keempat ini saya jadwalkan jika memenuhi waktu kita bicara mengenai Firdaus, Gehenna, dan tubuh kebangkitan. Tetapi saya tidak optimis kita bisa menyelesaikan dengan bahan yang begini banyak. Mungkin nanti kita akan bahas secara khusus lebih mendalam mengenai neraka misalnya, mengenai tubuh kebangkitan atau mengenai kebangkitan misalnya. Tetapi karena kita harus membahas mengenai surga, bagaimanapun hal-hal ini terkait. Ini bukan seperti kebaktian biasa kita mendengar khotbah yang bersifat praktis. Ini lebih bersifat dogmatis. Jadi saya minta saudara lebih serius memperhatikan apa yang saya kemukakan, saudaraku. Jadi harus serius memperhatikan apa yang saya kemukakan. Baik, saudaraku sekalian, Firdaus itu apa sebenarnya? Kata yang dikenal bukan hanya di lingkungan Kristen, tapi juga di luar agama Kristen. Kalau bicara mengenai Firdaus, maka asumsinya paling tidak dua hal. Yang pertama, taman yang indah di mana Adam dan Hawa pernah menetap. Jadi Firdaus ini disamakan dengan Eden, ya. Nanti kalau membaca bukunya, bahasa aslinya juga sudah saya cantumkan. Jadi bicara mengenai Firdaus itu langsung asumsinya Taman Eden. Yang kedua, Firdaus juga sering dipahami sebagai surga. Jadi bicara mengenai Firdaus langsung asumsinya surga. Tempat di mana ada kebahagiaan, sukacita, ketenangan, kenyamanan yang sempurna, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan dan seterusnya. Juga tidak ada kejahatan. Saudaraku sekalian, mari kita belajar apa itu Firdaus, supaya kita tidak meleset memahami kata ini. Menurut penelitian, Firdaus sebenarnya berasal dari bahasa Persia yang artinya kebun. Ini saya kutip dari tulisan J. Wesley Brill dalam bukunya Tafsiran Surat Korintus 2. Dalam bahasa Ibrani, Firdaus dapat disebut Pardes. Kata ini terdapat dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama. Ya, tidak perlu saya sebut, nanti kalau ada bukunya saudara bisa melihat beberapa ayat itu. Dalam bahasa Yunani paradeisos. Paradeisos artinya taman, garden atau park. Jadi kalau Pardes itu juga bahasa Aram, saudaraku. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan kata ini. Kalau di Pengkhotbah pasal 2 ayat 5, Pardes menunjuk taman. Ya.
Tapi Pardes juga bisa berarti kebun. Dalam Kidung Agung 4 ayat 13. Pardes juga bisa menunjuk hutan. Hutan tempat raja berrekreasi di mana banyak pohon-pohon. Nehemia 2 ayat 8. Jadi bicara mengenai Pardes bisa berarti taman, kebun, atau hutan rekreasi. Seorang pujangga yang bernama Xenophon menggunakan kata paradeisos untuk menunjuk taman Raja Persia. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, pemerintahan Persia pernah begitu kuat ya setelah kerajaan Babel. Nah, dari kata inilah kemudian bahasa Inggris mengadopsinya paradise. Kata Firdaus disebutkan 3 kali paling tidak dalam Perjanjian Baru. Di Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ketika Yesus disalib, di sampingnya ada penjahat. Ya, tapi penjahat yang baik. Jadi perkataan itu sebenarnya berarti hari ini juga kamu akan berhenti dari penderitaan, lalu kamu akan masuk tempat yang nyaman, ya, pleasure ground. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Firdaus, bisa berarti taman, kebun, atau hutan rekreasi yang di dalam bahasa Aram Ibraninya Pardes. Lalu kalau dalam bahasa Yunani paradeisos. Artinya juga park, garden. Park atau garden. Ya, saudara. Ini park atau garden. Tempat yang nyaman, tempat rekreasi, saudara. Hari ini engkau bersama dengan aku di Eden. Di Firdaus. Artinya kamu akan berhenti dari penderitaanmu, kamu akan ada di tempat yang nyaman. Pasti yang dimaksud Tuhan Yesus untuk orang itu adalah, pasti yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah Hades yang nyaman. Hades yang nyaman. Hades yang nyaman. Ini sama dengan yang dimaksud sebagai pangkuan Abraham di Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus, kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Lazarus di pangkuan Abraham. Kalau di pangkuan Abraham itu bukan berarti duduk di pangkuan Abraham secara harafiah. Sebab kalau secara harafiah, berapa orang bisa ada di pangkuan Abraham? Abraham bisa mangkuk berapa orang? Pangkuan Abraham bisa berarti pertama tempat yang terhormat, karena Abraham adalah seorang yang terkemuka dan terhormat di dalam kehidupan orang Yahudi. Ya, pangkuan Abraham juga berarti tempat yang nyaman. Nah, pangkuan Abraham ini bukanlah surga, saudaraku. Surga tempat Allah bertahta. Ini masih ada di dalam intermediate state, tempat penampungan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kata Firdaus di Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Lama tadi bisa berarti taman, kebun, hutan rekreasi, artinya pardes ya.
Bahasa Yunaninya paradeisos, artinya taman. Ketika Yesus berbicara di Lukas pasal kita melihat ketika Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lukas 23:43. Lukas 23 ayat 43. Ini sebenarnya maksudnya adalah Hades yang nyaman, sama dengan pangkuan Abraham. Ada ayat juga yang berbicara mengenai Firdaus ini. Ya. Itu di 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Ketemu kata Firdaus juga. Tetapi Firdaus di situ menunjuk surga. Surga yang lebih ke arah tahta Allah. Tahta Allah. Ya. Surga. Kata yang kedua ini dapat kita peroleh di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Paulus menulis, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, aku juga tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ada kata Firdaus lagi. Tadi kata Firdaus yang pertama kita temukan di Lukas 23 ayat 43. Pada hari ini engkau bersama dengan aku di Hades. Maaf, di Firdaus. Itu maksudnya Hades yang nyaman. Itu masih di intermediate state. Minggu lalu saya menjelaskan mengenai intermediate, saudaraku, ya. Semua ada dasar Alkitabnya. Jadi saudara harus melihat, jangan a priori dulu. Jangan berkata, wah nggak begitu. Kalau nggak begitu yang bagaimana, ya. Ikuti dulu dengan rendah hati dan tulus, ya. Nah, kata Firdaus kita temukan di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Di situ ada trito aurano. Trito aurano dari kata auranos. Trito dari kata triton, langit ketiga. Di situ ada kata Firdaus. Ini pasti menunjuk tahta Allah. Kenapa? Kan di situ ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh manusia. Ada areta remata, artinya unspeakable words, kata yang tidak pantas diucapkan oleh manusia, yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Pasti ini menunjuk keadaan yang sakral sekali. Lalu kata Firdaus kita temukan juga di Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Nah, ini baru langit baru, bumi baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Paradeiso toteu. Paradeiso toteo. Ini konteksnya janji Tuhan untuk orang yang setia sampai akhir, yang mempertahankan kesucian, dan Tuhan akan memberikan ini.
yang dikatakan di dalam firman Tuhan makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Oke, saudaraku sekalian. Saya jelaskan di sini supaya saudara tidak menjadi bingung ya. Saya ulangi, di dalam bahasa Ibrani Firdaus ini pardes. Berarti taman, kebun atau hutan rekreasi. Dalam bahasa Yunani paradeisos. Artinya park garden, taman juga. Di dalam Perjanjian Baru kita menemukan ayat-ayat yang memuat kata Firdaus. Yang pertama Lukas 23:43 ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus." Ini belumlah surga, juga bukan langit baru, bumi baru. Firdaus lebih menunjuk kepada ini, ingat nih, suasana. Firdaus tidak menunjuk nama tempat, tetapi suasana. Ketika Yesus mati, dia turun ke kerajaan maut. Dia membawa tawanan-tawanan. Ada tawanan yang dibawa keluar, yaitu orang-orang saleh yang dibangkitkan. Nanti kita lihat ayatnya waktu bicara soal kebangkitan. Orang-orang saleh yang dibangkitkan, itu kebangkitan pertama sebenarnya. Dan dari ucapan Tuhan Yesus ini, kita menemukan bahwa ada bagian Firdaus yang nyaman. Sebelumnya semua orang mati di bawah tawanan kuasa kegelapan. Ketika Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, menumpahkan darahnya, dia turun, dia merebut orang-orang baik yang layak untuk ada di tempat nyaman, yang sama dengan di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu bukan di pangku secara harafiah, tapi artinya tempat yang terhormat dan nyaman. Ya, ini penjahat di samping salib Tuhan mungkin termasuk tamu-tamu pertama setelah pemindahan atau pemisahan itu. Ya, tetapi orang saleh dibangkitkan, dibawa ke surga, seperti pengangkatannya Elia, pengangkatannya Henok dan Musa. Nah, itu nanti ada penjelasannya di soal kebangkitan. Jadi ini masih di intermediate, jadi belum dibangkitkan. Jadi kalau saya ditanya, sekarang penjahat yang di samping salib Tuhan di mana? Di Firdaus. Firdaus bukan nama tempat, tapi suasana. Kata Firdaus juga di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4, 2 sampai 4. Ketika Paulus dibawa ke tahta. Ya, tahta. Dibawa ke surga, di sana ada tahta Allah pasti. Yang Paulus mendengar kata yang tidak layak diucapkan. Ini tempat yang sakral, pasti menunjuk surga. Lalu Wahyu 2 ayat 7, Tuhan akan memberikan makan dari pohon kehidupan. Ini pasti langit baru, bumi baru. Ini baru namanya surga yang permanen. Surga untuk manusia. Surga untuk manusia. Ini surga tahta Allah, ini surga untuk manusia. Ya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, ikuti terus pembahasan ini dan barangkali saya tidak cukup dengan 7 sampai 8 kali pertemuan, mungkin lebih. Kalau saya mau ngebut nanti malah kacau, Anda tidak memperoleh pengetahuan secara lengkap. Nah, ini namanya Firdaus. Jadi kalau bicara tentang Firdaus, itu bicara soal suasana, ya, bukan bicara mengenai nama tempat. Kalau Lukas 23 itu hadis yang nyaman, 2 Korintus ini tahta Allah, tempat yang sakral, Wahyu 2:7 ini langit baru, bumi baru. Ya. Itu Firdaus.
Tapi kalau sekarang kita mendengar kata Firdaus, asumsinya Taman Eden. Asumsinya surga. Sebenarnya Firdaus itu menunjuk suasana saja, ya. Tidak menunjuk pada nama tempat. Kalau Eden disebut Firdaus boleh nggak Pak? Boleh, karena memang Eden itu suasananya nyaman. Surga, tahta Allah bisa disebut Firdaus Pak? Bisa, karena tempat itu pasti nyaman. Langit baru, bumi baru bisa disebut Firdaus Pak? Bisa, karena tempat itu nyaman. Kalau dipersoalkan sebenarnya Firdaus pertama yang didiami Adam itu di bumi atau di surga Pak? Ini terus saja ada pertanyaan ini. Lalu saya jawab, Firdaus pertama atau Eden itu di bumi. Buktinya apa? Satu buktinya. Ya. Eden itu di bumi. Eden itu Firdaus di bumi. Paling tidak nih, sementara ya, paling tidak ada 2 sungai. Efrat dan Tigris. Yang kedua, tanah yang digarap. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah dari mana dia diambil, disitulah dia harus mengerjakan atau mengelolanya. Di mana tanah itu saudara? Di bumi. Nah banyak orang tuh ngotot, ada ngotot. Firdaus itu di sana Pak, di surga. Lalu dibuang ke bumi. Nggak mau ngerti. Nih baca. Ya, Allah mengusir dia, Adam, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanahnya bukan di surga, tanahnya di bumi. Ini ayat sudah cukup membuat orang sudah nggak usah ngomong, ya, bahwa surga itu ada di bumi. Firdaus pertama di bumi. Tempat nyaman pertama di bumi. Tapi ketika manusia terlepas hubungan dengan Allah, tidak ada Firdaus lagi. Ada satu kalimat begini, saudaraku. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian. Dalam-Mu aku teduh Tuhan. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian. Dalam-Mu aku teduh, ya, ku temukan Firdausku. Oke, saya sudah bicara cepat ya mengenai Firdaus. Saya kira cukup jelas. Kita sekarang bicara mengenai Gehenna. Ya, Gehenna. Karena kita harus mengejar ya Gehenna. Gehenna. Begitu bahasa Yunaninya begini, saudara.
Ya. Terdapat 12 kata Gehenna dalam Perjanjian Baru. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak menemukan kata neraka di Perjanjian Lama. Atau kalau ada, pasti itu harus dilihat terjemahan aslinya apa. Kata Gehenna kemungkinan yang paling dekat berasal dari kata dalam bahasa Ibrani Gehenom. 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 Kata Gehenom disinyalir oleh beberapa ahli berarti meratap. Ini bertalian dengan Ben Hinnom. Kata Ben Hinnom dapat kita jumpai dalam beberapa bagian dalam Alkitab. Yosua 15 ayat 8, Nehemia 11 ayat 30. Sebuah lembah atau sebuah daerah yang permukaannya rendah di bagian selatan Yerusalem, di mana terdapat pusat penyembahan berhala pada zaman raja-raja, 2 Raja-Raja 13. Di tempat inilah diselenggarakan persembahan kurban yang menggunakan anak-anak sebagai sarananya kepada Dewa Moloch. 2 Tawarikh 28, 2 Tawarikh pasal 33. Tentu saja ini ada hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan karena upacara-upacara yang pernah diadakan di Ben Hinnom tersebut. Maka tempat ini menjadi lambang api neraka. Api yang digunakan membakar anak-anak yang dikorbankan bagi Dewa Moloch. Ini memberi inspirasi mengenai neraka. Tempat tersebut juga dikenal sebagai lembah pembunuhan atau pembinasaan, the Valley of Slaughter. Bagi orang Yahudi, kata Gehenna mempunyai pengertian tempat penghukuman orang berdosa. Hampir selalu bicara mengenai Gehenna ini menunjuk orang-orang berdosa. Kata Gehenna biasanya hampir selalu menunjuk tempat penyiksaan. Tempat yang disediakan bagi orang-orang jahat. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, Gehenna yang diterjemahkan neraka ditulis sebanyak 12 kali. 11 diantaranya diucapkan oleh Yesus sendiri. Kata Gehenna sering disertai keterangan tambahan yang dikalimatkan dengan api yang menyala-nyala. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa ini tempat hukuman yang kekal, everlasting punishment. Gehenna ini bisa menunjuk tempat terakhir penghukuman setelah penghakiman. Tentu dalam bahasa Inggris diterjemahkan hell. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Sheol, minggu lalu saya jelaskan mengenai Sheol, diterjemahkan neraka, hell. Padahal Sheol ini belumlah neraka, walaupun suasananya pasti sudah seperti neraka bagi manusia atau orang fasik atau orang jahat. Mestinya neraka itu, ya, Gehenna ini, saudaraku, ini keadaan kekal, tempat kekal orang terbuang. Kalau Sheol ini masih merupakan tempat transisi, intermediate state, ya. Makanya di Alkitab terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan Sheol saja. Ada yang kata Sheol juga diterjemahkan grave, ya, kuburan maksudnya. Juga diterjemahkan pit,
artinya lubang gelap. Tapi diterjemahkan grave juga kurang tepat. Grave itu kuburan, kalau dalam bahasa Ibraninya kefer. Kefer, kubur, kefer. Mirip dengan bahasa Indonesia, grave, kefer, kov. Ya, kofer, kefer, ya. Begini saudara. Sheol ini susah diterjemahkan. Kalau dalam bahasa Yunani kan kita menemukan kata Hades. Hades artinya bisa dunia orang mati, bisa berarti alam maut, bisa berarti kerajaan maut. Hades. Alkitab bahasa Inggris karena tidak tahu menerjemahkan apa, Hades diterjemahkan Hades saja. Ada yang menerjemahkan Hades. Ada yang menerjemahkan Sheol saja. Karena bingung diterjemahkan grave tidak tepat. Kalau grave kan kuburan, sedangkan Sheol bukanlah kuburan. Diterjemahkan pit, lubang dalam, ya ini sebagai kiasan saja. Diterjemahkan hell tidak tepat karena neraka itu nanti pada akhir hukuman. Jadi kalau manusia mati, dia masuk ini Hades. Sheol ini bahasa Ibraninya, ini Hades. Ini dunia orang mati itu di sini. Ini intermediate state. Intermediate state. Di dalam dunia orang mati ini minggu lalu saya jelaskan ada pulake, ada abusos ya. Nanti dilihat lagi pelajaran minggu lalu, bukan minggu lalu, ya pelajaran sebelumnya saudaraku, hari Senin maksud saya. Ini kan baru antara. Setelah kebangkitan, nah ada yang masuk surga. Surga ini ada yang masuk neraka. Ini baru Gehenna itu di sini. Nah, Gehenna ini di sini. Nah, di dalam bahasa Ibrani Ben Hinom tadi, tapi itu asal muasal kata Gehenna atau etimologinya kata Gehenna. Sedangkan surga memang bahasa Ibrani sudah ada surga. Samayim. Ini saudara. Atau bahasa Yunaninya Auranos. Auranos. Ini saudara ya. Nah ini kalau tadi saya katakan kalau Sheol diterjemahkan hell, neraka, tidak tepat. Karena Sheol itu di sini, bukan di sini. Ini baru hell. Ini neraka. Ini lautan api atau danau api, limnetopuros. Neraka baru di sini, saudara. Ini. Jadi kita sudah membahas Sheol dan Hades pada pertemuan yang lalu. Kita juga hari ini tadi kita membahas Firdaus, bicara soal suasana tempat yang nyaman, bisa di sini Hades yang nyaman, bisa di sekitar tahta Allah atau di tahta Allah, juga nanti di langit baru bumi, di masyarakat orang-orang yang masuk dunia akan datang. Suasana Firdaus itu artinya taman atau garden. Bukan nama tempat, tapi suasana.
Saudara hadir di sini, saya tanya ulang, ngerti nggak? Karena saudara tidak hadir di sini, saya tidak bisa tanya, ngerti nggak? Saya harap saudara mengerti ya. Jadi neraka, Gehenna itu tempat penghukuman yang diilustrasikan secara dramatis mengerikan ya. Itu muncul di Perjanjian Baru. Kalau Sheol itu mestinya tidak boleh diterjemahkan neraka. Ya. Hell. Ya. Mestinya tidak boleh. Tetapi ya bisa tidak salah juga, karena kalau tempat yang tidak nyaman di Sheol itu ya penderitaan. Ya. The place of torment, tempat penderitaan, tempat penyiksaan seperti yang dialami orang kaya. Yang ditulis Lukas pasal 16. Jadi neraka itu sebuah tempat dan sekaligus menunjuk sebuah suasana. Ini adalah tempat di mana terdapat manusia yang terpisah dari Allah dan tidak memiliki kesempatan dipulihkan. Walau Tuhan Yesus berbicara bahwa neraka itu dia digambarkan secara dramatis dengan adanya api yang tidak pernah padam, ulat. Tetapi yang sebenarnya hendak ditekankan mengenai neraka itu adalah tempat yang mengerikan karena tempat di mana manusia terpisah dari Allah. Itu mengerikan sekali. Jadi Alkitab jelas ya berbicara mengenai realitas neraka. Makanya kalau kita harus mempercayai surga, juga harus mempercayai realitas neraka itu. Tetapi percaya ini bukan percaya buta tanpa pengertian. Makanya saudara mengikuti pelajaran mengenai surga itu, yang orang mungkin pandang, apa sih yang mau dibahas? Kalau saudara mengikutinya baru tahu, rumit ya, kompleks ya, iya. Jadi bukan saya yang menjelaskan tentang surga dari pikiran saya, dari Alkitab. Karena Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Alkitab harus menjadi landasan apa yang Alkitab tulis, ya. Tuhan Yesus berulang-ulang menyebut mengenai neraka ini. Matius 5 ayat 22, 29, Matius 10 ayat 28 dan banyak. Ya, tidak saya sebut. Mudah-mudahan bukunya nanti segera terbit dan bisa saudara pelajari dan miliki. Dalam surat Rasul Yakobus yang juga menyinggung mengenai neraka, saudara Anda bisa membaca di Yakobus pasal 3. Jika Tuhan Yesus berbicara mengenai neraka dan kita tidak mempercayai dan kita tidak gentar terhadap realitas itu, secara tidak langsung kita menuduh Yesus sebagai pendusta. Ini berarti dalam hal yang lain, Yesus juga tidak bisa dipercayai. Nah, neraka inilah yang dimaksud dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya. Lautan api. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14, neraka itu lautan api. Lautan itu dalam bahasa Yunaninya thalassa. Tetapi ternyata di dalam teks aslinya bukan thalassa, tapi limne. Limne to puros. Limne to puros. Ya. Limne to puros.
limnetopuros ya. Ternyata limnetopuros. Bahasa aslinya ternyata limnetopuros. Kalau saudara belajar bahasa Yunani, mungkin nulisnya pelan-pelan, bisa begini. Limnetopuros. Nah, begini. Lebih jelas tulisannya. Kalau buru-buru tidak jelas. Dalam ayat ini ditemukan adanya kematian kedua. Nah, itu bahaya. Itu baru namanya hell, neraka itu. Maut di sini diterjemahkan thanatos. Maut, thanatos, ya. Kematian, thanatos, thanatos, kematian, thanatos. Ya. Kematian, thanatos. Mengerikan keadaan ini, saudaraku sekalian. Sedangkan kerajaan maut itu Hades. Kerajaan maut. Tadi ada kalimat dan lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Wah, ini jadi Hades dilemparkan ke lautan api. Jadi orang-orang di Hades tentu bukan Hades yang nyaman ya. Hades yang tidak nyaman, termasuk orang kaya yang tidak memperdulikan sesamanya. Seperti yang di Lukas pasal 16 yang tidak peduli dengan penderitaan Lazarus, itu dibuang. Lautan api tempat orang yang tidak bertobat, saudaraku. Ya. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 22:15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan seterusnya, ya, yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak di surga, tidak di langit baru, bumi baru. Jadi peristiwa dibuangnya manusia yang akan binasa dalam lautan api itu setelah mereka tentu terbukti ya adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik yang tidak takut akan Allah setelah ada dalam pengadilan. Pada waktu itu semua orang telah mengenakan tubuh kekal, tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Ini yang dimaksud Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan kekal. Pernyataan Daniel bahwa sebagian manusia bangkit untuk menerima hidup kekal dan sebagian mengalami kehinaan kekal menunjuk penentuan nasib akhir manusia. Ya. Dan dikatakan hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang akan masuk ke dalam surga. Jadi itulah saudaraku ya, tempat pembuangan nasib terakhir. Ini saya juga penting mau menjelaskan kepada saudara mengenai satu hal ya. Begini saudara. Begini. Ya. Ini orang mati. Masuk apa tadi? Hades. Bahasa Ibrani-nya apa? Sheol, ya kan? Oke. Tapi ini dunia orang mati. Pasti ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Yang nyaman itu di pangkuan Abraham ya. Ini pasti
penjahat di samping salib Tuhan itu di nyaman ini. Setelah kebangkitan, dibangkitkan semua, satu ke surga, lalu yang lain masuk kehinaan kekal neraka. Oke, yang saya mau ajak Anda memikirkan serius adalah Daniel pasal 12 ayat 2 tadi. Apa yang terjadi, saudara? Semua ini dibangkitkan bersama. Jadi bukan sebagian bangkit, sebagian tidak loh. Jadi kalau ada teori sebagian bangkit, sebagian tidak, enggak ada itu ayat. Kebangkitan pertama waktu Yesus bangkit dan orang-orang saleh bangkit, itu kebangkitan pertama. Jadi beda dengan bangkitnya Lazarus atau anak Yairus atau anak janda di Nain, ya, bangkit mati lagi. Tapi waktu Yesus bangkit itu lalu bersama-sama dengan Yesus ke surga, itu bangkit dan tidak mati lagi. Itu kebangkitan pertama. Setelah itu kebangkitan yang dimaksud Daniel 12 ayat yang kedua, semua dibangkitkan. Satu masuk surga, yang kedua masuk kehinaan kekal. Ini bangkitnya bareng, saudara. Jadi tidak boleh saudara mengajarkan ada sebagian bangkit, sebagian tidak. Nggak ada itu. Mana ada ayatnya? Nggak ada. Kalau bicara ada sebagian yang bangkit, itu pada waktu Yesus bangkit orang-orang saleh. Tapi untuk kebangkitan terakhir itu ya ini, ketika Yesus datang di awan-awan, yang mati bangkit, yang hidup diubah dalam sekejap dibawa ke atas. Ini bangkitnya bareng itu Daniel 12 ayat yang kedua. Bareng. Semua juga dibangkitkan, saudara. Jadi jangan membuat teori sendiri, ya. Lalu masuk ini, Gehenna ini lautan api. Tapi teks aslinya bukan lautan. Teks aslinya itu limne topuros. Danau api. Pertanyaan yang sulit dijawab, saudaraku, apakah di neraka itu alam fisik dan di mana keberadaannya? Menjawab pertanyaan ini kita harus terlebih dahulu memahami apa dan bagaimana neraka itu. Kalau surga adalah alam fisik, maka neraka juga adalah alam fisik. Karena semua dibangkitkan. Ngeri ya, dibangkitkan tapi masuk kehinaan kekal. Bumi ini tidak ada kehidupan, semua jadi lautan api. Mengerikan. Dan memang surga ini menjadi bagian dari jagat raya ini. Seperti juga neraka ini menjadi bagian dari jagat raya, yaitu bumi ini. Nah, tidak ada penjelasan yang lebih tepat dan jujur untuk menjawab di mana neraka itu kecuali bumi ini. Yang 2 Petrus pasal 3 ayat 7 sampai 11, bahwa bumi ini akan terbakar menjadi api yang menyala. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan Wahyu 20. Ya, kita bisa membaca pada ayat-ayat terakhir, ayat 14-15, adanya lautan api atau limne topuros, danau api. Sangat besar kemungkinan bumi ini, kalau yang saya pahami, pasti bumi ini kalau tidak seluruh keluarga matahari termasuk Jupiter, ya, Mars, Saturnus, atau seluruh galaksi Milky Way yang memiliki 200 miliar lebih bintang, 200 miliar matahari. Bisa. Tetapi apa artinya ini? Apa artinya ini dibanding dengan kekekalan? Setitik. Setitik, saudaraku. Kalau disebut lautan memang, kalau di waktu ya disebut lautan bisa. Kalau melihat semua jadi
Api kan seperti lautan api, ya. Thalassa itu. Thalassa ini. Itu seperti lautan, ya. Thalassa. Thalassa. Ini. Ini lautan, tetapi tidak menggunakan kata thalassa, tapi limne. Nih, teks aslinya begini, limne. Limne. Begini, saudara. Jadi bukan ini, tapi ini. Limne to puros. To puros. Neraka inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Gehenna itu. Ya. Prinsipnya Gehenna adalah tempat di mana oknum-oknum yang terpisah dari Allah akan disiksa, yang katakan Alkitab siang dan malam itu. Jadi dikatakan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, ya, kebinasaan. Kebinasaan itu bukan berarti lenyap, saudaraku. Bukan hilang, tapi menunjuk suatu keadaan yang tidak memiliki nilai. Ya, aletros. Ya. Destruction, kerusakan, aletros. 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 Ya. Satu keadaan, saudaraku sekalian. Aletros. Aletros. Satu keadaan di mana manusia terpisah dari Allah. Jadi kalau bicara mengenai kebinasaan itu sebenarnya artinya tidak memiliki nilai. Kebalikan dari kebinasaan itu hidup kekal. Jadi jangan hanya terpaku kata kekal yang artinya terus menerus. Bukan hanya di surga terus menerus, di neraka pun juga terus menerus. Kebinasaan itu juga berarti tidak memiliki nilai. Kalau dikatakan lenyap bukan berarti lalu hilang, tetapi tidak akan nampak. Nanti kalau kita ada di gugusan-gugusan yang jauh, yang tidak kelihatan, jauh kita melihat setitik itu galaksi. Kalau Anda melihat malam hari ada sekumpulan bintang, itu bisa miliaran galaksi. Kalau itu menyatu jadi neraka itu cuma setitik, saudara. Maka dikatakan seperti kubangan atau limne atau danau, ya. Begitu, saudaraku. Ya. Kalau Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang neraka itu luar biasa, ya. Ciri-cirinya api, ya. Lalu kedua ulat-ulat dan bangkai, ketiga ratap tangis dan kertak gigi, keempat kegelapan, kelima waktu yang tidak terbatas. Nanti kita bahas khusus mengenai neraka. Tetapi saya bicara cepat mengenai neraka karena saya harus memberikan fokus mengenai surga. Saya tidak bisa bicara mengenai surga kalau tidak membahas mengenai Firdaus, neraka, walaupun tidak mendalam. Ingat, saya tidak membahas secara mendalam. Saya hanya bicara secara sekilas. Sekilas saja juga sudah luar biasa seperti ini.